Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari Statistika Bisnis B. Di sini kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Pengaruh Pemerintah Terhadap Pengangguran Indonesia yang dipresentasikan dengan Indeks Pembangunan Manusia dengan Indeks Pengangguran Indonesia dalam rentang kurun waktu 2012 hingga 2023. Sebelumnya di sini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, Salvi Alfia Tulisan Mamuda, NRP 026, ada Muhammad Al-Fatih Mubarok, NRP 017, lalu Salsabila Alsa Azara, NRP 069, Bonar Romaldo Immanuel dengan NRP 101, dan Muhammad Ilham Alfat Irfansyah dengan NRP 113. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pengangguran merupakan masalah kompleks yang memengaruhi kesejahteraan individu, masyarakat, dan juga ekonomi nasional. Karena adanya ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang akhirnya mengakibatkan menurunnya pendapatan, produktivitas, serta kesejahteraan sosial, sekaligus memperburuk pertumbuhan ekonomi. Pengangguran ini berdampak negatif seperti kehilangannya keterampilan, berkurangnya pemasukan pemajak, dan meningkatkan ketimpangan sosial. Nah, maka dari itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan indeks eee, pemerintah berupaya dengan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang tujuannya untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dan menentukan alokasi anggaran. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peningkatan IPM itu mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia selama periode tahun 2012 hingga 2023. Berikut merupakan 5 rumusan masalah kami. Selanjutnya berikut merupakan 5 tujuan penelitian kami. Dilanjut dengan tinjauan pustaka yang dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif sendiri dikenal sebagai statistik deduktif atau statistik sederhana, merupakan cabang statistik yang fokus pada pengumpulan, pengaturan, pengelolaan, penyajian, serta analisis data dan angka. Lalu untuk statistik inferensial sendiri adalah statistik induktif yang merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digunakan untuk disimpulkan untuk populasi dari asal sampel yang diambil. Selanjutnya adalah tipe data yang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya, sifatnya, sumbernya, serta skala pengukurannya. Untuk waktu pengumpulannya sendiri dibagi menjadi 2, yaitu cross-sectional data, di mana data ini dikumpulkan pada waktu tertentu. Lalu time series data, yaitu data ini merupakan serangkaian pengamatan yang dikumpulkan secara beruntun berdasarkan waktu dengan interval tetap. Lalu untuk sifatnya dibagi menjadi 2 juga, yaitu data kualitatif, di mana data ini menggambarkan karakteristik atau atribut yang tidak dapat diukur dengan angka, serta data kuantitatif sendiri, di mana berbentuk angka dan dapat diukur secara analisis secara statistik. Lalu untuk sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data primer serta data sekunder. Untuk data primer sendiri adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Untuk data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga kemudian digunakan oleh peneliti untuk menganalisis lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah berdasarkan skala pengukurannya, di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah data interval, lalu kedua data rasio, dilanjut dengan data ordinal, serta yang terakhir adalah data nominal. Dilanjut dengan teknik sampling, kami membaginya menjadi 2, yaitu sampling statistik serta sampling non-statistik. Untuk sampling statistik sendiri adalah merupakan metode sampling yang analisisnya menggunakan rumus atau formula statistik, sehingga judgement yang akan digunakan harus dilakukan perhitungan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan formula menurut Setia 2008. Lalu untuk sampling non-statistik sendiri adalah judgement atau sampling non-statistik sering dikritik karena bergantung terlalu banyak pada intuisi daripada sampling statistik. Tidak mungkin secara objektif menentukan ukuran sampel yang cukup. Hal ini disampaikan oleh Guy 1981. Berikutnya adalah describing data numerically, di mana dibagi menjadi 3, yaitu central tendency, variation, serta shape. Untuk central tendency sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu arithmetic mean,
median, mode, serta geometric mean. Lalu untuk variation sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah range, lalu interquartile range, variance, standard deviation, serta coefficient variation. Untuk shape sendiri hanya satu, yaitu skewness. Nah, berikut merupakan alur penelitian kami dimulai dari memilih sektor penelitian, memilih topik penelitian, memilih judul penelitian, hingga topik yang diterima oleh asisten, kemudian menentukan metode penelitian, kemudian menyebarkan Google Form untuk data-data, lalu mengumpulkan data yang sudah disebarkan tadi, kemudian mengolah data, kemudian terjadilah data final, dan akhirnya dilakukan analisis serta interpretasi data, dan yang terakhir membuat saran serta kesimpulan. Oke, untuk teknik sampelnya kita menggunakan proposal sampling, yaitu teknik pengambilan sampel data dengan mempertimbangkan hal tertentu. Di sini kita menggunakan data tingkat pengangguran di Indonesia dan indeks pembangunan manusia pada masa tahun 2012-2023. Alasannya karena sampel ini merupakan data rekapan angka tingkat pengangguran serta angka pembangunan manusia IPM dari tahun 2012 sampai 2023. Kemudian website resmi BPS dipilih sebagai sumber data penelitian karena merupakan pihak yang memiliki akses dan wewenang dari pemerintah Indonesia dan perlengkapan tingkat pengangguran dan angka IPM di Indonesia. Kemudian dengan menggunakan data langsung dari website BPS, maka data yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan bersifat valid dan reliable. Oke, kemudian di bagian kualitas data berikut ada 4 syarat yang kami gunakan. Pertama, akurasi, relevansi, representasi, dan accessibility. Dan ini beberapa pertimbangannya dari hasilnya. Oke, berikut ini adalah ringkasan datanya. Pertama dari tingkat pengangguran Indonesia, di mana kita ngambil dari tahun 2012 sampai 2023. Kemudian juga ada indeks pembangunan manusia, yang dimana kita pembangunan dari tahun 2012 sampai 2023 juga. Kemudian berikut adalah metode yang digunakan dalam menganalisis keseluruhan data. Oke, berdasarkan data yang telah diuji, di sini kita menemukan bahwa data keserakaman data IPM dan data tingkat pengangguran Indonesia itu beragam. Kemudian ada juga di mana berapa nilai yang outlier sedikit, nilai outlier. Namun meskipun begitu, asumsi yang digunakan adalah data yang diperoleh secara bersifat beragam, sehingga nilai outlier tetap dimasukkan dalam pengolahan data selanjutnya. Oke, berikut adalah uji kecukupan data. Begitu dalam metode dalam cara kami melakukan menguji kecukupan data dari penelitian yang akan kami lakukan. Oke, dalam uji kecukupan data kita menggunakan rumus ini, kemudian keterangannya dan sebagainya. Dari uji kecukupan data yang telah dilakukan, kita menemukan bahwa data indeks pembangunan manusia dan data tingkat pengangguran itu mendapatkan angka yang cukup buat untuk diuji kecukupan datanya, di mana indeks pembangunan manusia mendapatkan uji kecukupan data di 0,9, sedangkan data tingkat pengangguran itu di angka 11,65. Itu sudah sesuai dengan data yang kita gunakan, yaitu berjumlah 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Di uji normalitas ini kita ingin mengetahui apakah data yang kita gunakan ini adalah data yang terdistribusi dengan normal. Nah, kita itu menggunakan uji normalitas menggunakan metode Anderson-Darling metode. Nah, di sini Anderson-Darling metode ini data itu dinyatakan terdistribusi normal jika p-value-nya itu di atas 0,05. Nah, jika kita lihat dari kedua grafik yang sudah kami buat dari Minitab, nah di sini bahwa pengangguran ini p-value-nya itu di atas 0,05, yaitu mencapai 0,3. Sementara untuk IPM itu p-value-nya adalah 0,9, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kedua data dari IPM dan pengangguran adalah data yang terdistribusi dengan normal. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengolahan data manual. Jadi di pengolahan data manual kami menggunakan dua metode, yaitu korelasi Pearson dan regresi linear sederhana. Jadi saya akan menjelaskan untuk korelasi Pearson terlebih dahulu. Jadi korelasi Pearson ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel X dan Y ini memiliki korelasi
antara satu sama lainnya, di mana dalam korelasi Pearson ini memiliki hukum, yaitu jika R lebih dari 0, maka korelasinya adalah positif. Tapi jika R-nya kurang dari 0, maka korelasinya negatif. Korelasi positif ini maksudnya itu jika variabel X naik, maka Y naik. Tapi jika X turun, maka Y turun. Jadi mereka beriringan. Tapi kalau misalnya untuk yang negatif, jika salah satu variabel naik, maka yang lainnya akan turun. Nah, di sini ditunjukkan melalui rumus yang sudah kami gunakan bahwa R dari korelasi antara pengangguran dan IBM itu adalah minus 0,000346. Nah, di sini tuh mereka memiliki korelasi negatif, yaitu jika salah satu variabel turun, yang lain turun. Nah, dan korelasi ini ternyata adalah korelasi yang lemah, karena angka R-nya ini hampir mendekati 0. Nah, untuk selanjutnya, kami menggunakan pengolahan data manual melalui regresi linear sederhana. Jadi, dalam rumus ini tuh untuk mencari sama, yaitu seberapa kuat korelasi antara variabel X dan Y, tapi ini dengan pengimplementasian dalam persamaan. Jadi, persamaan ini akan menunjukkan di mana variabel Y ini, angka pengangguran itu di angka berapa jika IPM-nya 0, dan saat IPM-nya naik 1 poin, berapa pengangguran yang akan turun. Nah, di sini ditemukan bahwa persamaannya adalah Y sama dengan 9,258 dikurang 0,0469 X, atau pengangguran sama dengan 9258 dikurang 0,0469 IPM. Jadi, dalam asumsi persamaan ini menunjukkan bahwa jika IPM sama dengan 0, maka pengangguran itu ada di angka 9,258. Tetapi seiring berjalannya waktu akan turun jika IPM naik 1 poin. Jadi di sini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin dari IPM maka akan menurunkan 0,0469 IPM, atau sekitar 0,469% dari IPM. Nah, dari pengangguran. Jadi jika dilihat dari hasilnya bahwa sebetulnya IPM dan pengangguran ini tidak berkorelasi secara kuat, tetapi walaupun begitu masih ada pengaruh dari IPM terhadap pengangguran walaupun hanya sedikit.